Bab 800. Ini namanya menggoda. Wanita ini jelas-jelas sedang marah, tetapi ketika dia mengatakannya, suaranya malah terdengar agak manja, sama sekali tidak terdengar seperti sedang marah, malah terdengar seperti sedang merengek. Ada apa ini sebenarnya? Jelas-jelas dirinya ingin memarahi pria ini. Audrey Han benar-benar kesal, tetapi yang terlihat olehnya adalah Golden Ye seperti sedang mengejeknya dengan suara rendah mengatakan, "Cabul." Ketika berbicara, pria itu seperti sedang mengingat sesuatu, kemudian tertawa mengejek mengatakan, "Semalam siapa yang menggantungkan pakaian dalamnya di jasku?" Mengungkit hal ini, telinga Audrey Han langsung merah. Siapa sebenarnya yang cabul? Audrey Han. Kamu dengar penjelasanku? Mengenai masalah jasmu, itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Langit bisa bersaksi, dia benar-benar tidak sengaja melakukannya. Dia tidak secabul itu tahu. Sengaja menggantung pakaian dalamnya pada jas Golden Ye, meskipun dia sudah pernah hanya memakai pakaian dalam memeluk jasnya sambil tidur. Tetapi, itu karena dia tahu kalau pria ini tidak menginginkan jas tersebut lagi. Dia menganggap jas itu sebagai barang miliknya, makanya dia melakukan hal tersebut. Jika hari itu dia mengatakan ingin meminta jas tersebut, dia juga tidak mungkin. Memikirkan hal tersebut, Audrey Han merasa agak kecewa. Ketidaksengajaan. Golden Ye semakin mendekatinya, matanya menyipit, bola matanya bulu matanya terlihat jelas, probabilitas terjadinya ketidaksengajaan ini hanya di kisaran 0,1%. Kamu kira aku bisa percaya? Sudahlah, terserah kamu mau percaya atau tidak. Baiklah, anggap aja aku memang sengaja, apa kamu puas? Bisa apa memangnya? Bisa apa? Mata Golden Ye memancarkan hawa mengancam, akhirnya kamu mengakui kamu berniat menggodaku. Audrey Han. Tunggu sebentar, apa hubungannya ini dengan aku menggodamu? Aku hanya tidak bisa menang berdebat denganmu, terlebih lagi. Sampai di sana, suara Audrey Han terdengar seperti kesal dan sedih, aku hanya menggantung pakaian dalam langsung disebut menggoda, kalau begitu kamu barusan disebut apa? Ketika bicara sampai di sana, jelas sekali Audrey Han tidak memiliki keberanian, suaranya juga terdengar sangat pelan, tetapi ketidakpuasan dan rasa kesal terlihat jelas di wajahnya. Tergoda. Setelah berpikir sejenak, Golden Ye kemudian menjawabnya. Audrey Han. Maksud pria ini, apa dirinya berhasil menggoda pria ini? Audrey Han melihat mata pria itu, ketika sedang memikirkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh pria itu, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu dari luar sana. Mendengar suara ketukan pintu, Audrey Han langsung refleks berjongkok. Setelah berjongkok dia menyadari bagian belakang meja Golden Ye bisa digunakan untuk bersembunyi. Tanpa berpikir panjang dia langsung bergerak ke sana. Golden Ye yang melihat semuanya. Setelah Audrey Han berhasil bersembunyi, Golden Ye dengan dingin mengatakan, "Masuk." Menyelesaikan perkataannya, pria itu melangkah dengan langkah berat, sambil merapikan kerutan-kerutan di bajunya yang muncul akibat memeluk Audrey Han. Dia duduk di depan meja. Yang masuk bukan orang lain, melainkan Kak Janis. Audrey Han sudah lama pergi masih belum kembali juga, dia berpikir sejenak, merasa hari ini Audrey Han terlihat tidak terlalu baik, hatinya sedikit khawatir, jadi dia sengaja datang untuk mencarinya, sekalian melaporkan pekerjaannya. Ketika masuk, mata Kak Janis langsung seperti mencari sesuatu di dalam kantor, setelah melihat sekeliling, wanita itu tidak menemukan Audrey Han. Aneh, kemana perginya gadis itu? Dia menyuruhnya mengantarkan kopi, tetapi wanita itu tidak ada di kantor CEO, dia juga tidak kembali ke ruang sekretaris. Kemana perginya dia? Berpikir, wanita itu tidak melupakan ada hal penting yang harus dilakukannya. Dia berjalan mendekati meja, meletakkan dokumen di atas meja kerja. Ketika membungkuk, Kak Janis melihat kopi yang terletak di atas meja, dia pun merasa penasaran. Kopinya sudah diantar. Benar. Golden Ye mengangguk, pria itu sudah seperti sedia kala,
hawa yang memancar dari tubuhnya terasa dingin, tubuhnya memancarkan aura kalau dia tidak ingin didekati. Audrey Han yang bersembunyi di bawah meja kerja. Kantor Golden Ye sangat besar, tetapi di sana juga ada banyak lemari. Selain tempat penyimpanan, yang tersisa adalah tempat di mana dia biasa meletakkan sepasang kakinya. Biasanya Golden Ye seorang diri tidak merasakan apapun, tetapi sekarang ada Audrey Han yang berjongkok di sana, tempat itu menjadi sangat sempit. Setelah Golden Ye duduk, Audrey Han tidak bisa menahan keinginan untuk menggambar lingkaran dan menyumpahinya. Jelas-jelas dia sedang bersembunyi, pria itu malah duduk di sini, apa dia tidak bisa berdiri sebentar? Akan tetapi, yang membuat Audrey Han semakin tidak paham adalah, dia adalah asisten sekretaris, mereka juga tidak menjalin hubungan gelap, mengapa dia harus bersembunyi di bawah meja? Dan di saat itu, entah apa yang sedang dipikirkannya, dia tiba-tiba saja berjongkok, setelah itu mencari tempat bersembunyi. Apakah percakapan yang terjadi antara dirinya dan Golden Ye, membuat dia merasa aneh? Memikirkan hal tersebut, Audrey Han kemudian melihat Golden Ye dengan kesal, semua ini salahmu. Golden Ye sedang mendengar laporan Kak Janis untuknya, tiba-tiba saja dia merasakan di bawah meja ada hawa yang menerjangnya, Golden Ye lantas sedikit menunduk dan melihat ke bawah. Dia melihat Audrey Han berjongkok di sana, sepasang tangannya memeluk lututnya, dia seperti hewan kecil yang didesak sampai di sudut, jika diperhatikan lumayan lucu. CEO, bagaimana menurut Anda mengenai pendapatku barusan? Kak Janis bertanya, tetapi dia tetap tidak mendapatkan jawaban Golden Ye. Ketika dilihat, dia menyadari kalau mata Golden Ye sedang memperhatikan bagian bawah meja. Karena penasaran Kak Janis maju, dia juga ingin melihat apa yang ada di bawah meja. Audrey Han mendengar suara langkah kaki, segera dia menarik celana Golden Ye dan menggoyangnya. Golden Ye awalnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun, sekarang dia mengerutkan dahinya, wanita ini. CEO. Kak Janis sedang berjalan mendekatinya. Golden Ye kemudian mengangkat wajahnya, tatapannya berubah dingin. Saranmu boleh, lakukan saja seperti itu, Kak Janis, apa masih ada pertanyaan yang lain? Langkah kaki Kak Janis berhenti, dia tidak lagi bergerak maju, tidak ada pertanyaan yang lain lagi. Kalau begitu aku akan mengikuti proposal ini dan memberi perintah ke bawah, jika tidak ada hal yang lain lagi aku akan pergi. Baiklah. Ketika Kak Janis pergi dia berbalik melihat Golden Ye, mengapa hari ini semua orang menjadi sangat aneh, apa yang telah terjadi? Peng! Audrey Han mengeluarkan kepalanya dari bawah meja, matanya melihat ke arah Golden Ye. Sudah pergi. Dia tidak berani mengeluarkan suara, dia hanya bertanya dengan menggerakkan bibirnya. Melihat wanita itu seperti ini, Golden Ye tidak bisa menahan diri menjulurkan telunjuk dan memetik kepalanya dengan jari telunjuk, perlahan-lahan membuat wanita itu kembali mundur. Ada apa? Audrey Han bertanya dengan suara pelan, sambil menyingkirkan tangannya, dia ingin menjulurkan kepalanya kembali. Tetapi ketika kepalanya baru dijulurkan, Golden Ye kembali menundukkan kepalanya. Setelah beberapa kali seperti ini, tiba-tiba saja Audrey Han menyadari, Golden Ye sepertinya sengaja melakukannya, Kak Janis sudah lama pergi. Jika tidak, Golden Ye tidak mungkin berani seperti ini. Memikirkan hal tersebut, Audrey Han langsung keluar dari bawah meja, bangkit dan merapikan pakaiannya. Aku akan kembali ke ruang sekretaris. Setelah menyelesaikan perkataannya, Audrey Han tidak memperdulikan reaksi Golden Ye, wanita itu meninggalkan ruang kantor CEO dengan tergesa-gesa. Setelah wanita itu pergi, Golden Ye duduk tenang dan tidak bergerak. Setelah cukup lama dia menjulurkan ibu jarinya dan menyentuh bibirnya, kepalanya. Seperti masih merasakan aroma dan kelembutan wanita tadi. Hanya saja, tadi ketika menciumnya, bayangan yang tadi muncul itu bayangan apa? Bersambung.